Selamat datang di Broscast Bram Reza Rivo Ngobrol santai di di, podcast. Yeay! Tapi ini nyambung sama fun fact juga ya. Maksudnya dulu dulu pernah perhatiin sebuah wawancaranya Mas Rudi juga ya, bahwa dalam mengejar matahari tuh Mas. Waktu itu Mas Rudi sempat bilang kayak di film itu banyak kamera yang eye level. Karena gue lupa banget tuh. karena gini. Karena buat Lu ngomong gitu ya? Iya. Waktu itu inget banget tuh, masih sekolah waktu itu. Karena gini, karena menurut Mas Rudi kalau misalkan banyak eye level tuh artinya kita nggak terlalu banyak ngawang-ngawang gitu. Dan ngasih pandangan tuh emang real aja, kita sesama manusia. Secara eye level tuh misalnya ya eye level gitu maksudnya. Iya, itu. Jadi dari pandangan seorang teman misalkan, pandangan seorang orang tua gitu. Jadi kita tidak memandang sesuatu yang sok diindah-indahin lah istilahnya gitu. Dan itu ternyata terjadi di banyak film Mas Rudi gitu ya. Sampai AADC pun gitu Masa kan. sih? Kemudian Iya sih, gue gak sadar gue bilang. iya, maksudnya kita tadi juga sempat ngobrol sih. Dari beberapa film tuh kita menemukan kesamaan. Oh ternyata itu ya, seorang Rudi Sudjarwo mau membuat ini transparan, disajikan, realistis gitu ya. Oh, ini loh yang mau ditampilkan ceritanya ini gitu. Tapi apakah itu yang diinginkan seorang Rudi Sudjarwo dan bahwa untuk menyajikan cerita kepada penonton segamblang itu supaya penonton lebih mudah untuk mencernanya gitu. Bahwa ini loh message yang mau disampaikan ini gitu. Gak perlu dibalut dengan yang begini-begini. Lu ngomong ke gue waktu itu atau ngomong gue yang sekarang nih? Yang sekarang lah. Melihat waktu itu masih sekarang melihat waktu itu Iya. atau waktu itu? Nah, sekarang kan? Apakah sekarang nih? Oh. Ya, Karena gue tuh ada karakter gue yang jelek tuh adalah gue malas ribet sama malas technical. Terlalu teknis tuh gue malas banget. Dan udah pernah ngerasain juga kalau terlalu teknis bagaimana gitu. Makanya kenapa gue banyak banget seneng handheld misalnya. Mendadak dahulu gila tuh handicam tuh handheld banget itu yang bukan berarti gue seneng kamera gue yang enggak juga, praktis aja tapi gitu. Kalau pindah aja nggak usah angkat satu simpel itu misalnya gitu. Terus gue waktu itu paling suka close up, emang suka close up sih gue, karena mata tuh yang nggak bisa bohong ya, mata karakter kalau kita gini aja kan mata yang ngomong gitu, bukan yang lain gitu. Terus cuman menghindari itu technical itu ngeri-ngeri sedap, artinya memang gue harus mencapai ke level tertentu secara pengalaman gitu ya, baru bisa bahwa apa sih film yang nggak terlalu technical itu menurut gue ya film yang tidak terlalu mengandalkan peralatan yang pasti untuk bisa mencapai tujuannya. Artinya kita harus memakai alat yang tepat dengan kru yang tepat, tapi nggak kebanyakan orang, karena gue kalau syuting lipat juga nggak mau. Bisa lipat tuh gini satu segala macam, gue banyak banget juga. Gue orangnya nggak bisa, gue nggak introvert, jadi gue kayak banyak orang tuh malah tambah nggak nyaman gitu loh. Jadi gue ada kayak sekarang itu punya kan dikit, kita maksud 50 tuh udah masuk pemain, ya kan? Kayak portable diesel, supaya 50 pakai portable diesel supaya nggak men-attract penonton. buat film lingkungan kecil banget ya. Iya, dan fine aja selama orang itu bisa ngerangkap beberapa hal sekaligus dan memang kan gue udah meledak dangdut, tentang jatuh, itu kan gue udah biasa dengan semua kru kan, tapi gue juga pernah tentang dia yang Garuda Dara Kedua yang memang luar biasa juga pernah. Tapi ini akhirnya gue merasa bahwa kalau gue bisa get the right crew untuk syuting film ini, menurut gue paling tepat tuh. Makanya akhirnya kan kru kita kecil, cuma 35 krunya, pemain dengan plus pemain di 50. Itu dengan lokasi yang tepat juga. Lokasi tepat itu adalah lokasi yang kita mau ngapa-ngapain ini warganya nggak rese gitu misalnya, nggak yang banyak mau tahu gitu kan. Makanya kenapa kita mau minimize ekstraksi orang, menarik perhatian orang dengan memakai portable diesel, supaya kalau ada diesel satu mantap itu pasti akan menjadi pusat perhatian, ada lebih syutingnya. Itu juga kita siasati gitu. Plus sekarang konsep gue tuh lebih banyak kalau yang berfilm ini adalah buat pemain tuh gini, simulasi gue itu kan konsepnya one shot. Kenapa one shot? Angkat. Itu supaya emosinya nyambung. Dan gue bisa menangkap momen nggak kepotong. Gue takutnya di meja editing tuh ada yang hilang. Meskipun gue yang edit sendiri, ya kan? Nah, one shot itu yang membuat film ini menjadi lebih hidup menurut gue gitu. Tapi nggak bisa semua film juga. Tapi pemainnya juga otomatis menjadi terbukti dia jago main, karena nggak ada safety net kan. Kalau nggak edit, gue angkat, ya potong ujung doang, gue potong. Nggak ada yang tak terus dia lagi, terus dia terus begini lagi, ada. Jadi kalau mau ya udah, gue ikutin kakaknya. Kalau lagi hujan ya hujan,
hujan terus nih. Langsung. Pertama seru, karena itu tuh asik jadi nggak yang di belakang monitor, nggak di belakang monitor gini. Boring gue, jadi ada momen yang gue udah kayak, gue udah bosen nih kalau di belakang monitor tuh begini. Gue nih ngikutin kameranya deh. Jadi kalau kita mau gini, 360 derajat soalnya, nggak boleh ada yang bocor. Jadi Gavers dan lighting juga menyiasati supaya nggak pakai tiang-tiang kita. Kalau di dalam ruangan. Mobile semua di belakang kamera. Enggak, kalau di luar kan jelas kan, tinggal. Tapi kalau di dalam enggak dipakai praktikal, sama ya lampunya diumpetin sedemikian rupa sehingga nggak pakai stand dan akhirnya udah 3 poin gue mau 360. Kenapa? Karena gue mau aktornya itu nggak terbatas di rumahnya. Dia mau ke sana oke, mau ke situ oke. Jadi ada 5 scene tuh tiba-tiba ngikut semua gue tuh ada. Sana harus udah siap ya. Ada. Itu seru banget kalau kayak gitu. Tapi nggak bisa di semua ini ya. Iya. Karena menurut gue itu hal-hal yang nggak ada magic yang kita bisa tangkap. Udah kayak dokumenter kan? Kan you don't know what you gonna get kan? Iya. Wih, gila nih. Masuk ke close up itu kalau udah mulai matanya udah. Gitu. Jawab masih pertanyaannya agak kurang ya. Menjawab. Maksudnya kebayang sih menemukan momen-momen itu yang akhirnya kita lihat di film memang muncul sih Mas. Dan menurut gue itu yang paling mahal ya. Maksud gue. Nah, tapi problemnya gini Mas. Paling kalau udah ada OTT ya, kita nonton ya. Paling ngeri kalau nih gambar bagus, film bagus apa enggak itu udah nggak bisa lah, karena sama kayak musik kan, itu kan taste. Ya. Tapi acting jelek itu dosa. Ya. Sih, jadi lu mau gambar bagus atau filmnya jelek kita itu masih bisa kan taste kan, itu. Tapi minimal actingnya nggak boleh jelek. Minimal artinya semuanya acting itu harus bisa dipercaya. Jadi itu dulu gue fokusin sebenarnya. Itu dulu kita tunjukin sebenarnya. Kamera menangkap. Itu yang problem itu adalah ketika nanti kita udah capek-capek begini nggak taunya kelihatan asik, actingnya kelihatan ya kan ya susah. Dan itu kembali lagi soal bintang baru tadi ya, yang artinya masih lebih mudah dibentuk gitu ya. Enggak juga, maksud gue itu pemain lama juga oke. Cuman ini udah masalah semesta sih. Kan ada pemain lama juga yang nggak cocok dengan metode ini, dia nggak mau bisa juga. Kalau yang ini kan memang gini, karena yang gue mau sampaikan itu kan kegelisahan sosial ya. Kalau gue pakai pemain yang tahun ini udah 5 film di bioskop, susah gue meyakinkan penonton bahwa ini real. Iya. Gitu. Kalau gue nonton film-film di OTT yang film-film Brazil, itu real semua loh. Iya. City of God, ya, terus apa yang baru-baru yang Brazil lu tonton lah. Itu kayaknya bukan pemain film, karena pemain film semua loh. Tapi kayak enggak gitu. Itu menurut gue jadi malah gue nonton malah. Yang Hollywood gue malah mikir-mikir, shoot saja. Ini kalau dulu kan gue Hollywood banget. Kalau Korea beda. Korea tuh meskipun kita melihat muka yang sama, tapi kok beda ya di sini dia. Ada gitu ya gue nggak ngerti. Nah itu matters nggak untuk Mas Rudy? Maksudnya diferensiasi untuk penonton bahwa membedakan misalkan Bram yang di mana, Rivo yang di mana, itu seberapa penting? Tergantung bagaimana dia membawakannya. Kayak misalnya dia ternyata membuat gue lupa di film. Oh ini menjago semuanya. Gue sampai lupa dia si ini kok yang main ini. It's matter of the director and director bagaimana ngisi si pemain sih. Tapi kalau dia just a name with the different film, Ya. susah. Dan itu kan yang dilihat sama Mas Rudy menjadi kendala akhir-akhir ini. Lebih sulit, ya gini. Pertama yang mau main di film gue juga nggak banyak, ya kan. Oke dia pertama, why main di film itu dia PHP loh, ngapain? Satu bisa, kedua, udah galak juga orangnya, malas udah galak terus lagi doang misalnya kita nggak ngerti kan. Oke ada, nggak semuanya mungkin semestanya untuk bisa menjadi pemain gue gitu kan oleh Tuhan. Dia juga sebaliknya memang nggak ketemu schedule-nya juga bisa. Atau ngadil atau apa gitu kan bisa. Tapi kalau gue kan juga ada kegelisahan bahwa kalau misalnya orang merasakan kayak kita ke supermarket misalnya, kalau misalnya kita melihat ada 3 produk yang sama tapi isinya sama, ya kita kan apa spesialnya yang ini gitu loh. Ya kan ada madu harga 3 juta sama 300 ribu, apa bedanya 3 juta sama 300 ribu? Oh yang 3 juta ternyata dia diambil langsung sama orangnya. Ya kan, tapi orang yang nggak melihat value itu, melihat harga langsung beli yang 300 ribu. Ya. Jadi masalah gue tuh sekarang adalah penonton gue tuh yang mana itu juga lebih berat daripada bikin filmnya kalau sekarang. Iya. Penonton gue tuh di mana nih? Yang care about that thing? Enggak juga, mereka yang penting kan mau yang pemainnya yang mereka mau nonton, filmnya yang mereka mau nonton gitu. Nah itu yang tantangan terbesar gue. Jadi kalau gitu, di mana keyakinan Rudi Sudjarwo untuk setiap filmnya bakal
punya penonton dan diterima? Nggak pernah dari pertama gue nggak pernah punya pemikiran ke arah situ sih. Karena waktu kita jatuh aja kalau mungkin lo masih kecil ya nggak merhatiin ya. Waktu itu aja kita press conference waktu itu tanya sosok press conference sih padahal kan emang nggak ada isinya tuh kan. Maksudnya bukan siapa-siapa. Kita sosok press conference biar serius. Tujuan membuat film itu kan bukan untuk disukai orang sebenarnya atau mendatangkan penonton. Kita bikin film itu karena kita mau menyampaikan sesuatu titik. Pokoknya waktu itu kalau ditanya zaman itu ya, nontonnya ternyata memang satu hari nonton satu itu. Waktu itu iya sih. Tapi ternyata rame kan habis itu lah. Tapi awalnya kan itu. Justru ketika kita di industri dengan jebakan-jebakan film ini penontonnya berapa, film ini penontonnya berapa, atau bahkan gue pernah sukses 2,5 juta penonton, sukses horor 1,5 juta penonton, rasanya kalau nggak nyampe 100.000 tuh gimana gitu kan. Justru itu yang membuat kita menjadi punya standar sendiri-sendiri di hati. Padahal awalnya kan mulainya juga begitu kok. Belum mau dipikir-pikir, makanya gue tuh 5 tahun lagi balik ke sini bahwa yang penting gue menyampaikan sesuatu nih, tinggal gue dapat the right team, marketing atau apa yang bisa membawa itu ke sana. Yang setelah itu udah urusan yang di atas rezeki ya susah juga. Ya nggak sih? Tapi yang kita kadang-kadang gemes juga tuh ya, kok dia laku terus filmnya ya sih? Terus kita gitu ya, tapi kan kita nggak boleh ya. Formulanya itu ya sulit. Tapi kan formulanya dia juga nggak bisa sama terus. Iya. User same formula belum tentu soalnya kan di film nggak gitu. Benar. Pun genrenya sama kadang juga. Kan kita merasa bahwa film kita lebih tulus, kita kok nggak bisa. Kadang-kadang suka gitu ya. Tapi keraguan itu ya terbersit juga dong ya. Bukan masalah terbesit, itu ketakutan lah ya, bukan keraguan. Kalau keraguan itu kan, kalau ragu tuh malah bahaya karena lu jadi nggak bikin gitu menurut gua. Kalau ketakutan itu ya manusiawi lah menurut gua ya. Ketakutan yang menurut gua ya bohong ngomong kosong lah. Kalau orang misalnya lebih senang ditonton 1 orang dibanding 1 juta orang ya mungkin lah. Pasti kan lebih banyak nyampe dia pasti lebih senang lah, lebih sukses berarti kan. Gitu. Tapi kan banyak faktor juga yang membuat dia bisa nggak nyampe 1 juta penonton. Faktor waktu, faktor nasib atau nasib lagi. Atau momentum. Ya tapi gini, at the end of the day sebenarnya ketika lo udah usia kayak gue, lo masih jauh ya usia kayak gue, masih beratus lama. Kita udah mikir, itu tadi peran kita di dunia itu apa sih? Kalau emang peran gue untuk menyampaikan kegelisahan ini dan sekaligus juga menjadi penampung untuk kesempatan-kesempatan baru dan kesempatan lama gitu. Menurut gue ya mungkin ketika gue udah jadi filmnya aja sebenarnya mungkin udah dicatat sama Tuhan kali, gue nggak tahu ya. I don't know gitu maksudnya. Gue jadi udah nggak yang, gue udah bilang juga sama tim kita jangan kejebak juga dengan bahwa sesuatu itu sukses selalu dengan number. Ya, itu juga dengan nilai di sekolah atau nilai di rumah. Karena itu tuh menurut gue nggak sekedar angka sih. Hidup itu sebenarnya bagaimana kita mengambil keputusan berikutnya. Kalau kita keputusannya udah dengan alasan yang salah, itu salah. Dan selama ini salah kalau seandainya keputusannya selalu alasannya uang, selalu salah. Selalu salah. Uang itu kan hasil dari sesuatu, bukan tujuan akhir. Ya kan uang dia dipakai buat alat tukar kan. Itu tujuannya kan bukan itu harusnya. Nggak ada bisa-bisa loh tujuan uang. Uang kan alat tukar kan. Alat tukar yang mau kita pakai sehingga kita bisa melakukan transaksi. Tapi tujuan kita misalnya, nah kalau tujuannya hanya uang, berarti kan gue nggak mikir kegelisahan itu. Gue mikir apa yang make money dong. Sampai kapan begitu? Angka itu kita bisa coba. Tapi ya gue berharap ya minimal sampai ke orang yang tepat. Nah, tolong dibantu juga, mohon mas-mas dan lain-lain. Nyari orang yang tepat secara sosial media ini kan juga sulit nih. Meskipun sudah ada kategori-kategori usia, tingkat, geografis ya. Itu yang itu apa enggak sih gitu loh. Kalau ada kan enak tuh langsung kontrol bocor namanya aja sampai next kemudian gue tahu dia komunitasnya gue bikin aja gitu sekalian. Tapi kan emang perlu bantuan dari mas-mas ini juga dan sekeliling untuk kalau emang menurut lo ini penting kegelisahan ini untuk kita sampaikan dan kita bagi ya bantu kita lah gitu. Karena kita melakukannya juga bukan karena kita mau kaya raya atau apa. Kalau kaya raya nggak begini lain. Jadi karena saat menghadap Tuhan tuh lebih dari sekedar film sih kalau saya ngeliatnya ya. Jadi setelah
setelah 25 tahun sepertinya ini menjadi refleksi lagi. Kemudian apapun yang ditulis, apapun yang dikatakan tadi juga menjadi pintu gerbang untuk orang-orang masuk ke industri juga gitu ya. Untuk mereka berkarya lagi bareng di Rex Corp gitu. Terus Ini asik loh berdua nih ngomongin. Gue baru sadar bahwa ada dua orang kayak gini. Nggak benar-benar. Itu bukan pujian, maksud gua. ya jadi kayaknya Mas Rudi lagi Harus lo yang nge-host ini gua, harus premier gua harus. Mungkin next film. bermetamorfosa ya Mas ya. Jadi kerasa banget ya prosesnya, memang dinikmati sampai akhirnya nanti istilahnya ngelahirin film ini tuh disaksikan sama masyarakat udah legowo banget gitu rasanya. Kalau gitu terakhir, what next dari seorang Rudi Setiawan? Udah ada beberapa slate ya, itu aja rasanya slate ya. Yang memang kegelisahan-kegelisahan udah gue tulis ya. Kayak misalnya ada beberapa judul yang tentang ini kalau punya ada film cinta juga. Cinta itu kan juga nggak harus yang begitu, ngerti gak sih? Bukan punya anak muda aja ya. Bukan punya anak muda dan bukan, maksudnya gini, cinta itu tumbuh kan bisa macam-macam ya. Bisa karena hal yang karena ketemu terus, padahal nggak ada, gitu, yang terbiasa gitu ya. Bisa juga cinta karena sharing the darkness yang sama gitu. Jadi menurut gue kan banyak hal yang kita angkat, cintanya udah banyak banget. Jadi gue mungkin pasti bikin film cinta atau orang yang nah ini ada, gue ada satu contoh cerita gitu ya, misalnya kan gue waktu bikin Bintang Jatuh, mendadak dangdut ya. Bini gue yang sekarang itu baru SD, dia dengerin lagu Jablay di kampungnya. Iya, kayak aja di bini gue. Lo bayangin nggak sih the story of us, semestanya ketemu so far away, nggak mungkin dari daerah geografis sampai waktu dan usia, nggak mungkin. Oh ya, hebat menemukan apa? Stop gue. Sih, itu bisa menjadi stop story atau mengenai soal bapak yang misalnya menolak Tuhan. Kita kalau udah usia kayak gini kadang-kadang kan ada yang memang jadi darurat karena udah ketuaan, ada yang merasa udah tua tapi belum apa-apain juga ada. Yang punya guru dan cuek, yang penting gue dari warisan misalnya. Kalau ngapain lah oke aja kan, ada juga gitu. Karena saat ini dia udah 60 tahun lah, dan nggak apa-apa gitu, maksudnya menarik juga gitu kalau kayak gitu. Atau ada lagi misalnya yang kayak ada judulnya Tunggu Aku Pulang tuh kayak bapak sama anak sih, dia Intel tuh polisi yang nggak pakai seragam. Kenapa gue seneng nggak pakai seragam? Karena menurut gue jadi gue bisa tahu dia di karakter apa aja. Kan dia nyaman jadi tukang nasi goreng gue bisa segala macam. Ada love story-nya tapi poinnya adalah anak yang kecil di rumah kan dia kan divorce ya, jadi tinggal sama dia. Pulang apa enggak bapaknya tuh itu yang kasih fokus sebagai anaknya. Itu pengen bikinnya tuh yang dalam yang gitu sama. Tapi kalau ultimate mimpi gue sebenarnya itu bikin film perang. Kayak bokap gue kan dulu tentara pelajar. Gue pengen bikin film tentang tentara pelajar yang di usia 14 sampai 16 sudah ikut perang, pakai apa adanya langsung ini cepet-cepet persahabatan segala macam. Gue kebayang tuh langsung tuh. Tapi gue nggak mau yang kejebak dengan artistik bahwa harus gedung-gedung tahun dulu ya. Kan kalau zaman gerilya kan bisa di hutan sebenarnya nggak masalah, atau dusun-dusun yang zaman di Purworejo itu segala macam bisa. Tapi persahabatan mereka dan zaman itu, gue lihat kalau cita-cita bokap tuh. Terus zaman sekarang tuh gue lihat pas lagi reuni makin lama makin habis kan meninggal sambil main organ lah dengan lagu-lagu gitu, tinggal dikit. Gue bayanginnya gitu, tapi referensinya Teguki sama Band of Brothers. Mau gue bikin gitu, tapi nanti fotonya tuh mereka yang pakai celana pendek, pakai baju bebas, anak muda gitu. Itu ultimate gua, budgetnya kan juga ultimate. Tapi gua berharap, karena gua nggak pernah kesampaian tuh dapat budget gede bikin film seumur hidup, nggak pernah sama sekali. Atau itu akan ditaruh di perayaan berikutnya setelah 25. Ya doain lah. Membayangkannya menarik ya Pak. Tapi paling tidak itu menambah keyakinan kita bahwa soal angka itu bukan suatu masalah, karena viewers kita kan segitu-segitu aja ya. Jadi begitu cerita tadi kita banget nih. Tapi bukan berarti kan gini, viewers tuh segitu aja. Tapi yang segitu aja tuh value mereka terhadap lu tuh besar berarti kan. Karena mereka adalah berarti mereka adalah orang yang is meant to be with you. Kan lebih dari satu kan pasti kan viewers. Iya. Tapi tetap sih pada keyakinan ya bahwa itu konten yang memang kita merasa penting dan harus kita lempar gitu ke masyarakat, seperti film-filmnya Mas Rudi tadi ya. Semua filmnya ia merasa sangat penting untuk menyuarakan keresahannya tadi, dan juga berharap bahwa keresahan ini juga bisa menular
menjadi keresahan orang-orang lain juga agar nantinya ini menjadi urgent dan diselesaikan dan siapa tahu bisa mendapatkan solusi masing-masing ya dari Betul. lingkungan yang merasakan hal itu gitu. Betul, dan terima kasih Mas Rudi, luar biasa. Ini insight bukan hanya soal filmnya, tapi buat kita secara personal, termasuk value-value yang mungkin bukan hanya kami harapannya, tapi teman-teman yang menonton podcast ini, menonton filmnya nanti juga. Yang itu aja itu. Kenapa? Yang itu aja. Tapi ini cukup dalam sih, terutama viewers tadi. Oke, kalau gitu penonton, sampai ketemu lagi di episode mendatang. Gua Bram Herlambang dan Gue Revo Palevi, sampai jumpa. see you. Bye-bye. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung. Ngobrol santai di podcast. Yeay!